Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu fenomena yang ini akan menguatkan kejadian demi kejadian akhir zaman yang besar. Ya Bapak Ibu, ini ada siapa nak menyampaikan dalam peristiwa-peristiwa ini Bapak Ibu sekalian. Saya khawatir ini terjadi dimulai tahun ini, karena tanda-tanda yang mendukung kemunculan Imam Mahdi nampaknya sudah kuat. Ya, sudah kuat. Salah satunya aja ini Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya. Ketika di Mekah Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Dan ini disaksikan, maaf bukan di Mekah, di Madinah. Di Madinah Rasulullah SAW terbangun dari tidur lelapnya. Saat itu disaksikan oleh istri beliau sendiri Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Rasulullah SAW berkata dengan wajah merah dan mata beliau merah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Futihal yauma min rami Ya'juj wa Ma'juj mislahani. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj hari ini sebesar ini. Lubang Ya'juj Ma'juj sudah terbuka sebesar ini. Ya'juj Ma'juj adalah penebar petaka dan bencana di muka bumi. Pembantaian yang akan dilakukannya dahsyat luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan prestasi pembantaian yang dilakukan Ya'juj Ma'juj. Dan beliau mengaitkan ini dengan keburukan yang akan menimpa bangsa Arab. Siapakah bangsa Arab yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang akan mendapatkan keburukan terkait dengan Ya'juj Ma'juj? Bapak Ibu, bagi kita Palestina bangsa Arab bukan? Suriah bangsa Arab bukan? Mesir? Irak? Tunisia? Yaman, Afghanistan, Arab. Bagaimana kondisi negara tadi? Hancur apa aman, sejahtera? Hancur. Sudah terbukti apa yang beliau sabdakan. Dan inilah para pemimpin mereka. Rusia berada di balik itu semua. Ya, bersama Bashar al-Assad, rezim pemimpin Suriah yang membiarkan rakyatnya dibantai, bahkan ikut membantai rakyatnya. Abdul Fattah As-Sisi, orang Syiah yang menggulingkan Muhammad Mursi, pimpinan Ikhwanul Muslimin, ternyata dibantu juga oleh Rusia. Karena Rusia ingin mengalahkan Amerika, ingin mencuri star menguasai Timur Tengah. Ya, karena titik tolak kebangkitan Islam nanti adalah Timur Tengah dan Asia. Dan Asia itu adalah Indonesia. Timur Tengah dua, Syam dan Khurasan. Syam, Palestina, Suriah, Khurasan, Afghanistan. Sekarang sudah mulai kuat. Ya, Amerika sudah mulai hengkang dari Afghanistan. Artinya Taliban berkuasa penuh kembali atasnya. Panji hitam sudah berkibar di Khurasan. Dan itu isyarat pasukan Imam Mahdi intinya sudah ada. Tinggal menunggu kedatangan Imam Mahdi di musim haji. Kemudian Rusia dan Israel bersepakat untuk saling membantu ketika nanti perang Armageddon terjadi. Karena ketika perang Armageddon, Rasulullah SAW menyebutkan, Innakum satakhuduna hilfan bi Bani Asfar. Kalian akan membuat perjanjian dengan Bani Asfar, kaum berkulit bule. Yang berkulit bule ini Eropa. Siapa? Rasul menyebutnya dalam hadis lain Romawi. Bapak Ibu, siapakah Romawi? Romawi, Yunani, Armenia, Balkan itu keturunan yang sama. Nabi Ismail punya anak perempuan. Beliau punya putra 12, punya anak 12. Salah satunya perempuan. Menikah dengan Al-Ais, anak pertama Nabi Ishak. Kalau dari Nabi Ismail ke bawah, murni, itu dari bangsa Arab, hanya satu Nabi Muhammad. Ketika putrinya dinikahkan, maaf, kalau Nabi Ishak itu dari Nabi Yakub, Bani Israel semua, Yahudi, ya, bangsa Semit. Kemudian, putrinya Nabi Ismail, ya, Mas'amah, bukan Mas'amah, Nasa'amah, baguslah namanya, Maslamah ini menikah dengan Al-Ais, anaknya Nabi Ishak yang pertama. Nah, dari Al-Is pernikahan dengan Maslamah inilah lahir Rum, Arman, dan Yunan. Rum menjadi Romawi, Yunan menjadi Yunani,
Arman menjadi Armenia, Yugoslavia dan Rusia, Cina dan Khazaria, plus Mongolia yang sekarang menguasai Cina. Nah, Rasulullah menyebutkan pernikahan ini terjadi mengaitkan antara bangsa Arab bersatu dengan Bani Rom. Nah, Rasulullah menyebutkan di akhir zaman, di perang Armageddon, kalian akan bersekutu dengan Bani Asfar, bangsa yang berkulit bule. Tuqatiluna aduwwa min waraikum, memerangi musuh di belakang kalian. Musuh di belakang kalian ini siapa? Yang menjadi musuh Bani Rom saat itu. Kalau bukan Rusia, Cina. Kalau bukan Cina, Israel. Kalau bukan Israel, Iran. 4. Rusia, Cina, Israel, Iran. Ini akan diperangi ketika Arab bersekutu dengan kaum muslimin. Lupakah kita? Raja Salman sudah menyerukan agar negara-negara Arab bersatu memerangi Iran. Ya, dan ini disambut oleh Donald Trump. Bahkan Donald Trump mengundang semua negara Eropa untuk mengadakan KTT luar biasa menyambut Armageddon ini, dan itu sudah terjadi. Nanti saya perlihatkan. Itunya fotonya penumpang. Memerangi musuh di belakang mereka. Ya, ini musuh-musuhnya. Antara Syiah, Zionis, ateis komunis Cina, dan Rusia. 4 negara itu. Dan ini mereka sedang membuat koalisi. Ini yang membuat mereka melakukan persekutuan dengan bangsa Arab. Dan ini mengancam dominasi Eropa dan Arab di tanah Timur Tengah. Lalu hasil kesepakatan antara Benyamin Netanyahu dan Vladimir Putin diserahkan kepada eksekutor mereka. Siapa eksekutornya? Iran. Aduh, saya agak berat kalau saya melanjutkan, Bang Allah. Kalau saya melanjutkan, khawatir ada yang sakit hati dan protes, Bang Allah. Boleh saya lanjutkan? Nggak akan protes? Ini pendapat saya dan saya siap mempertanggungjawabkannya. Nggak akan protes ya? Ini nggak live, Pak? Nggak, baik. Nggak akan protes ya, sekali lagi ya. Iran mencari negara yang terkuat di Asia untuk bekerja sama dalam menggolkan program Yahudi dan Rusia. Siapa? Nggak ada yang protes ya. Kalau protes nanti setelah kajian. Saya bisa mempertanggungjawabkan ya, terbukti maksudnya. Nah, ini semua nanti pada akhirnya akan memicu terjadinya perang antara blok barat dan blok timur. Inggris segera mengirimkan 2 armada pasukan terbesarnya dengan 2 kapal induknya di Laut Cina Selatan. Sekarang sudah ada Inggris tuh. Ini memicu perang dunia kedua. Amerika dan Rusia sekarang sudah mulai memanas. Silih tembal antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Ya, perang bawah. Ini yang disebut dengan huru-hara akhir zaman. Dan saya khawatir ini adalah Armageddon, Bapak Ibu. Jadi, nanti kita lihat bagaimana gambaran Armageddon menurut para ulama ahli hadis. Ya. Ini sesuatu yang membuat hati kita sakit, Rabb Allah. Raja Salman datang ke Cina dan memberikan dukungan kepada Xi Jinping, ya, Presiden Cina, dan menyetujui kamp konsentrasi Muslim Uighur. Ini menyakiti hati kaum muslimin. Dan ini diprotes oleh pimpinan MAPIN dari Malaysia. Bahwa perbuatan Raja MBS Putra Mahkota, MBS ini, Pangeran MBS ini menyakiti hati umat Islam seluruh dunia. Dan dia pun membuat marah asang ayah, sehingga makin meruncing tuh hubungan antara ayah dan anak. Lupakah kita? Ciri-ciri Imam Mahdi akan datang apabila matinya seorang raja, seorang khalifah di tanah Arab. Yattatilu salasatun 'inda kanzikum. Akan berperang 3 orang anak laki-laki di sisi pemberanan kalian setelah wafatnya seorang raja. Rasul menyebutkan khalifah bermakna raja karena di zaman itu para ulama ahli hadis sepakat tidak ada raja, tidak ada khalifah. Yang ada adalah raja. Mereka berperang berebut kekuasaan. Fala yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan. Sampai datang pasukan dari timur, kata Rasulullah. Rasulullah menunjukkan, Rasulullah berdiri di Madinah.
Sampai datang pasukan dari timur. Timur yang dimaksudkan mana? Dua, antara Khurasan. Tapi saya kira Khurasan bukan timur. Rasulullah maksudnya menyebutnya Khurasan ya Khurasan. Timur ini ada kemungkinan adalah Indonesia. Insya Allah ya Pak Indonesia. Insya Allah. Makanya nanti kita akan diuji oleh Allah kesungguhan kita untuk menjadi negara pemimpin kebangkitan Islam. Karena tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah ya para Allah. Silakan lihat dalam sejarah. Tinggal Indonesia dari negara Islam yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan ini dikatakan oleh para pemimpin Timur Tengah. Salah satunya Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau wakil ketua Rabita Ulama Palestina. Ketika diundang ke Jogokarian, sholat subuh berjamaah di bulan Ramadan tahun 2016. Saya tidak bisa hadir karena walaupun saya diundang, saya tidak bisa hadir. Saya sampaikan ke Ustaz Salim Afillah. Ustaz, saya titip salam dan titip pertanyaan saya ketika bertemu di Bio Farma Bandung. Ustaz, saya titip pertanyaan saya, apa arti merah putih dalam hadis Rasulullah menurut beliau? Apa jawaban dari Dr. Abu Bakar Al-Wabidah? Walaupun beliau buta karena disiksa oleh Israel dalam penjara yang kejam, beliau berkata begini, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah liqiyami hadzal din fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, dari seluruh bangsa di muka bumi ini yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian hai Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Allahu Akbar. Maka petunjuk mempersiapkan dan ini isyarat Rasulullah pemuda. Ya, maka orang tua tolong dukung kami. Kami siap membentengi NKRI, membentengi NKRI dengan kalimat tauhid walaupun harus dengan darah-darah kami bahkan dengan nyawa kami. Betul para pemuda? Betul. Ini banyak para pemudanya kan? Ini tujuan kami. Kenapa kami memilih tempat untuk belajar? Sebelum kami nanti hijrah ke bumi Syam, kita ingin belajar membersihkan diri kami di Indonesia. Karena kami yakin pintu surga tidak lama lagi akan dibukakan di tanah merah putih ini. Betul? Yakin? Para Allah, kemarahan demi kemarahan dari rakyat Arab kepada rejim Saudi ini makin menguat. Setelah bangsa Arab, rakyat Arab sebetulnya sudah tahu pada tahun 1967. Boleh saya ke papan tulis Bapak Ibu? Ininya sampai? Ada data yang akurat, cuma data itu sekarang sudah tidak di tangan saya. Sepulang dari tadi tugas dakwah, ada peserta dari Sumatera yang baru pulang dari Afghanistan. Baru pulang dari Afghanistan itu membawa CD. CD-nya kita tonton. Luar biasa Pak. CD-nya itu wah luar biasa. Inilah CD yang ditakuti oleh Densus 88. CD yang ditakuti oleh BIN. Terutama Pak Hendro Priyono takut dengan CD ini. Makanya beliau menulis buku Khilafah versus Pancasila versus Khilafah. Betul? Seolah-olah dipertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Ya, itu fitnah Pak. Demi Allah, saya sebagai umat Islam akan menuntut dia di hadapan Allah nanti di yaumul mahsyar. Di yaumul din, ya Allah, dia adalah orang yang telah mengikuti jejak Mustafa Kemal, dia telah memfitnah kalau khilafah adalah ancaman umat manusia di dunia. Betul? Ganti, hapus ayat Quran tuh, surat Asy-Syura ayat ke-13. Dan hapus surat An-Nur ayat ke-55. Berani tidak Profesor Hendro Priyono? Aduh, saya sebut namanya. Punten Bapak Ibu keceletot saya. Bapak Ibu saya punten ini saya menyampaikan ini. Saya tidak mau membuat samar-samar Bapak Ibu. Karena ini fitnah di tengah-tengah kita. Dan kita harus meluruskannya. Ancamannya neraka. Mustafa Kemal itu jasadnya tidak diterima di Turki. Dikuburkan tuh. Besoknya muncul lagi jasadnya di atas. Bumi menolak jasadnya ditelan di dalam. Bau busuk tersurat daripada jasadnya. Belum mati aja sudah busuk Pak. Apalagi ketika mati. Penjaganya bilang kepada mufti Turki saat itu jasadnya Kangjeng Pangeran muncul lagi.
Dikubur lagi Pak, di situ dihalangi dengan besi, dicor besinya. Besoknya muncul lagi di atas, dan bau busuknya tidak kuat menyengat. Sampai orang itu pakai oksigen tuh, saking tidak kuat, petugasnya tuh pakai oksigen. Ya akhirnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya akhirnya ini disimpannya tidak di bumi, tapi di atas gunung. Itu ada museum. Ya di atas museum, di museum itulah disimpan jasadnya. Itu tidak ditanam di tanah tidak, tapi dibikin marmer, hanya nempel di atas marmer tadi dan disatukan marmernya dengan marmer yang menjadi peti jenazahnya. Jadi bumi tidak ada yang berimbang. Nah, sekarang ternyata ada yang berminat untuk mengikuti jejak Mustafa Kemal. Saya doakan siapapun yang anti khilafah, padahal itu syariat Allah, silakan. Kalau khilafah ini bukan syariat Allah, buka Quran surat Al-Maidah, surat An-Nur ayat 55 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian surat apa lagi? Surat Asy-Syura ayat 13. Betul apa yang dikatakan Allah. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Amat berat wahai Muhammad, dirasakan oleh orang-orang musyrik agama yang kamu dakwahkan ini. Jadi agama yang didakwakan Rasulullah itu terasa berat hanya oleh orang musyrik. Jadi ada yang berat, apabila ada yang berat dengan khilafah, hati-hati, ada kemusyrikan dalam hatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah takut marah kan ya, aduh.